Halo semua, selamat datang di Layar Kaca. Di video kali ini saya akan menceritakan film animasi tentang awal persahabatan antara manusia dan naga. Apalagi kalau bukan How to Train Your Dragon. Jadi film ini adalah film pertama dari para penunggang naga sebelum bersahabat dengan naga. Maka dari itu, siapkan posisi terbaik kalian dan inilah How to Train Your Dragon. Desa Berg Viking atau kita sebut saja Viking ya. Nah, desa yang terletak di sebuah pulau terpencil ini sering diserang oleh naga. Naga itu suka mengambil ternak, merusak properti, dan membahayakan nyawa penduduk di sana. Hiccup adalah seorang putra kepala desa berusia 15 tahun yang perilakunya itu kaku. Stoic the Path adalah ayahnya. Dia menganggap Hiccup terlalu kurus dan lemah untuk melawan naga. Jadi dia malah disuruh untuk menciptakan perangkat mekanis bersama dengan orang yang pandai tentang besi, yaitu Gabber. Meskipun begitu, penemuan-penemuan Hiccup itu sering sekali menjadi bumerang bagi mereka. Pada saat malam itu, Hiccup dalam satu serangannya menggunakan peluncur bolas atau semacam perangkap yang menggunakan tali ternyata berhasil untuk menembak jatuh Night Fury. Night Fury adalah naga berbahaya dan juga langka yang tidak banyak orang ketahui seperti apa bentuknya. Hiccup pun memberitahu ke orang-orang bahwa dia menembaknya, tapi tidak ada yang mempercayainya. Jadi akhirnya, dia mencari naga yang jatuh itu sendiri. Dia menemukan naga itu di hutan yang sedang terjerat di jaringnya semalam. Hiccup dengan rasa takutnya membebaskan naga itu. Setelah itu, naga tersebut menyerang Hiccup dan akan membunuhnya. Tapi akhirnya, dia membiarkan Hiccup hidup dan pergi. Stoic mengumpulkan pasukan untuk menemukan sarang naga dan memasukkan Hiccup ke kelas pertarungan naga yang diajarkan oleh Gabber bersama remaja lainnya yang juga mengikuti kelas itu, yaitu Fish Legs, Snout Loud, si kembar Roughnut dan Toughnut, dan Astrid. Nah, si Astrid inilah seorang gadis Viking yang tangguh yang disukai oleh Hiccup. Padahal Astrid di sini menurut saya masih bujil ya. Hiccup mengikutinya untuk berlatih saat ayahnya pergi. Hiccup kembali ke hutan dan menemukan Night Fury masih di sana. Dia tidak dapat terbang karena jaring yang Hiccup tembak secara tidak sengaja merobek setengah dari sirip ekornya. Hiccup berteman dengan naga itu dengan menawarkan ikan dan memberinya nama Toothless setelah giginya yang bisa dikeluarkan. Karena merasa bersalah telah melumpuhkan Toothless, Hiccup merancang alat pengaman dari sirip prostetik atau sebut saja sirip buatan ya, yang memungkinkan naga terbang. Tapi Hiccup harus ikut terbang untuk mengendalikan sirip buatan itu. Hiccup belajar tentang perilaku naga saat dia bermain dengan Toothless dan mampu secara halus dan tanpa kekerasan menaklukkan naga yang tertawan selama pelatihan. Dan itu membuatnya dikagumi oleh rekan-rekannya, tetapi menyebabkan Astrid menjadi semakin cemburu dan curiga terhadap perilakunya. Sementara itu, pasukan Stoic yang tiba di rumah tidak berhasil menangkap satu naga pun. Meskipun begitu, Stoic disemangati oleh keberhasilan tak terduga Hiccup dalam pelatihan naga. Hiccup dinilai sebagai pemenang kelas pelatihannya dan harus membunuh naga untuk ujian terakhirnya. Dia mencoba melarikan diri dengan Toothless, tapi ternyata dia diikuti oleh Astrid ke hutan itu. Hiccup mengajak Astrid terbang untuk menunjukkan bahwa naga itu ramah, dan Astrid pun mengetahui bahwa menunggangi naga memang menyenangkan. Ketika Astrid mengingatkan Hiccup tentang ujian, Toothless tiba-tiba membawa pasangan itu ke sarang naga, di mana mereka menemukan naga raksasa bernama Red Death. Naga yang lebih kecil terus-menerus memberi makanan untuknya, atau kalau tidak, naga tersebut akan dimangsa olehnya. Keduanya menyadari bahwa naga telah menyerang Berg di bawah tekanan. Astrid ingin memberitahu desa tentang penemuan mereka, tetapi Hiccup tidak menyarankan hal itu karena untuk melindungi Toothless. Pada keesokan harinya, Hiccup menghadapi naga Monstrous Nightmare yang tertawan dalam ujian terakhirnya. Alih-alih membunuhnya, dia mencoba untuk menaklukkannya dalam upaya untuk membuktikan bahwa naga bisa damai dengan manusia. Semua orang kecewa termasuk Stoic karena tidak dibunuh oleh Hiccup. Ketika Stoic secara tidak sengaja membuat marah naga itu untuk menyerang, Toothless datang untuk melindungi Hiccup, tapi akhirnya malah ditangkap oleh Viking. Hiccup secara tidak sengaja mengungkapkan kepada Stoic bahwa Toothless mengetahui lokasi sarang naga. Stoic menyangkal putranya dan berangkat ke sarang naga dengan Toothless yang dirantai ke kapal utama sebagai pemandu. Setelah para Viking pergi, Hiccup merasa hancur dan bingung harus bagaimana. Tapi Astrid memberinya nasihat untuk menyadari bahwa dia menyelamatkan Toothless karena belas kasih dan empati, bukan kelemahan. Hiccup kemudian mendapatkan kembali kepercayaan dirinya untuk mengejar Toothless dan menyelamatkannya bersama Astrid dan teman-teman kelasnya. Para Viking itu menemukan dan membongkar sarang naga yang menyebabkan sebagian besar naga terbang. Tapi itu juga membangkitkan si Red Death yang segera menaklukkan Viking. Hiccup, Astrid, dan teman-teman kelasnya terbang menggunakan naga dan masuk ke pertempuran.
Mereka menunggangi naga pelatihan tawanan Burke, lalu memberikan tembakan perlindungan dan mengalihkan perhatian Red Death, sementara Hiccup membebaskan Toothless. Hiccup hampir saja tenggelam saat menyelamatkannya, tapi Stoic berhasil menyelamatkan mereka berdua, lalu Stoic meminta maaf kepada Hiccup. Toothless dan Hiccup menghancurkan Red Death dengan menusuk selaput sayapnya, dan kemudian menipu monster itu untuk terjun sehingga ia tidak bisa menariknya setelah menembakkan bola api ke mulutnya. Hiccup pun terluka dalam pertarungan dan kehilangan kaki kiri bawahnya. Hiccup akhirnya terbangun kembali di Burke, lalu mengetahui bahwa Gabber telah membuatnya menjadi prostesis. Prostesis artinya di sini ya. Oke, lanjut, dan Hiccup sekarang dikagumi oleh desanya, termasuk Astrid, yang saat itu langsung menciumnya. Burke memulai era baru dengan manusia dan naga hidup dalam keadaan damai dan harmonis. Nah, begitulah awal kisah dari manusia bersahabat dengan para naga. Jadi kita bisa melihat bahwa pada awalnya Hiccup dianggap aneh karena membiarkan naga, sampai dia diakui oleh seluruh penduduk Burke sebagai pahlawan dengan naganya. Oke, itu saja dari saya. Di video selanjutnya saya akan menceritakan film keduanya. Maka dari itu subscribe agar tidak ketinggalan. Ya udah, jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.